Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita menyusun aplikasinya ya, aplikasi akuntansi berbasis web, tentu kita akan membuat sebuah template ya. Template itu nanti kita ambil dari salah satu produk daripada saudara Naufal ya. Nanti kita lihat itu karya dari anak bangsa itu ya. Oke. Template yang akan kita bangun adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini merupakan menunya ya, yang sebelah kiri. Ini nanti kita sebut sebagai headernya juga ya. Ini adalah bagian dinamis ya. Bagian dinamis di sini nanti kita akan melakukan CRUD ya. CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, di sini nanti kita akan lakukan semua prosesnya. Nah, tentu nanti dari template ini akan menjadi dinamis ya. Jadi yang dinamis itu di sini berubah ya. Yang lokasi ini, sedangkan pada posisi menu itu bisa kita pilih-pilih ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana caranya membuat template-nya. Nah, template bisa dibangun sendiri, tapi sebenarnya banyak yang tersedia dan gratis di internet seperti Bootstrap ya, itu di admin LTE ini ya. Itu keren-keren juga. Saya menggunakan Stila ya. Stila ini salah satu produk Muhammad Naufal Ajar ya. Itu orang Indonesia punya, jadi produk anak bangsa ya. Nanti kita gunakan itu. Kemudian tentu setiap aplikasi ataupun library seperti ini kita butuh instalasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat kita menginstal dengan Yan ya. Nah, tentu saya menyarankan menginstal Yan itu melalui paket npm yang dibundle dalam Node.js. Nah, nanti kita install JS-nya ya, sehingga perlu di-download JS-nya. Kita download dari sini. Oke. Setelah diinstal, kita bisa restart komputernya, baru kita jalankan kita jalankan Yan installnya untuk mendownload semua library dari Stila melalui Yan ya. Oke, tentu nanti setelah kita download, kita tempatkan di folder kita dengan memberi nama template yang disusun atau ditempatkan pada folder public. Tujuannya nanti apa? Library-nya itu bisa kita load semua secara offline ya, offline. Kalau kita buat dalam bentuk online, maka ketika kita menjalankan nanti nggak ada fasilitas internet, maka dia tidak tampil ya, dan berat juga ya. Jadi lebih baik kita install aja, nanti pada saat kita upload ke hosting ya, tentu kita pilih mana yang kita gunakan, itu kita upload, yang lain nggak usah. Oke, kita lihat prosedurnya secara bertahap. Oke. Pertama tadi kita lihat misalnya ya, nah ini kan admin ya, kita butuh pertama kita coba ke browser ya. Nah, Anda coba lihat di sini, ketikkan aja ya, misalnya template gitu ya, admin LTE misalnya. Tapi kita nggak pakai ini contoh aja. Nah, ini ya, tuh ya, keren ya, tuh, keren ya. Dan ini gratis ya, ada yang berbayar juga nih. Oke. Nah, tapi kita menggunakan Stila ya, Stila. Kita bisa cari juga template Stila ya. Oke, kita bisa download nanti. Nah, dari sini setelah kita ketik template Stila, kita klik. Nah, ini kita download dari sini ya. Jadi versinya 22 nih. Oke. Kita download. Oke. Nah, dia langsung kita diarahkan ke GitHub-nya. Oke, GitHub-nya Stila. Kemudian kita clone aja, download dari sini. Klik. Nah, ini download. Klik code, baru download. Nah, ini kita menunggu sebentar. Nah, perhatikan di bawah juga ada library-nya ya. Nah, makanya kemarin saya bilang kita semua belajar dari internet ya. Nah, ini template-nya nanti. Kita belajar semua dari internet. Cara menginstalnya, nah di sini disarankan pakai Yan ya. Oke. Ini pakai Yan. Nanti kita coba jalankan Yan-nya, tapi kita download dulu Stilanya. Oke. Nah, kita menunggu sebentar. Nah, ini Yan-nya ya. Nah, ini bagaimana cara mendownloadnya nanti di sini ada ya. Oke. Nah, kita menunggu ya. Nah, ini proses ininya. Run Stila dev command install. Nah, nanti kita buat aja ya prosedurnya. Kita install aja dengan Yan, sehingga nanti semua library daripada Stila itu di-download ya.
Oke, ini baru 10. Sebentar kita menunggu ya. Nah, ini lumayan besar, tapi nanti pada saat kita mengupload ke hostingan kita, maka kita pilih aja mana yang kita pakai, yang kita ambil, yang nggak usah gitu ya. Nah, ini kita klik kanan di sini, ya. Klik kanan, show in folder. Oke, ini, oke, kopikan boleh ya, atau di ekstrak aja boleh di sini. Ya, nanti kita, oke lah, copy aja ya. Atau cut gitu, pindahkan ke folder kerja kita kemarin, yaitu C di sum pp kemarin ya, kemudian di htdoc aabw ya. Oke, tempatkan di folder public di sini, paste di sini. Oke, setelah itu ekstraknya file here ya. Oke, nah ini kan Stila master ya. Nah, kita rubah, rename namanya Stila master ini menjadi template gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini udah bisa dibuang. Kalau mau dibuang boleh, nggak pun boleh. Ya, kayak buang aja ya. Karena kita udah punya masternya, template ini. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Kita kemarin kan sudah menginstal Git Bash. Ya, kita aktifkan Visual Studio Code-nya dengan cara gini aja. Klik kanan di sini. Ya, Git Bash here. Gitu. Oke. Baru kita aktifkan servernya, atau pertama kita aktifkan dulu Visual Studio Code-nya dengan mengetikkan code enter gitu. Nah, jadi dengan begini dia aktif aplikasi kita kemarin. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan ABW kemarin ya. Oke, ini kita tutup aja. Nah, sekarang baru kita nyusun template-nya. Nah, gimana caranya gitu ya. Tapi sebelum itu saya menyarankan kita install dulu apa tadi? Yannya ya. Yannya tadi disebutkan installnya seperti ini tuh ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke aplikasinya, mungkin ini kita exit aja dulu ya, exit. Kita download dulu Node.js-nya ya, Node.js. Oke, seperti ini kita download dari sini, copy aja itu nodejs.org ya. Jadi kita masuk ke foldernya ini, nodejs.org. Nah, ini. Oke, kita klik aja coba. Nah, tapi yang lebih bagus ya dari Yannya aja ya, yang sini. Oke, ini tadi dari Yannya kita cari ya. npm sebentar ya. Nah, ini tadi saya bilang Naufal ya. Naufal yang membuat apa ini aplikasinya ya. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus ya, canggih-canggih. Oke, di mana kita download istilahnya, udahlah kita copy dari sini aja ya. Pada intinya mah sama aja ya. Ini kita saya copy aja, get Stila, Ctrl C, kita paste aja di sini. Nah, ini kita pilih yang stabil aja ya. Ini yang 16 aja. Ya, ini kan kadang yang baru-baru itu ini kan 10 Januari 2022 rilis baru ini. Jadi biar lebih stabil ini aja. Oke, kita klik ini. Ya, ini node-nya. Oke, setelah node-nya diklik, kita klik kanan lagi ya. Nah, jadi scriptnya itu kita sedikit-sedikit aja nanti. Kenapa? Karena pada intinya dengan library-library ini sudah tersusun ya. Kita klik kanan, show in folder, ya, downloadannya. Oke. Nah, ini dia Node.js. Nah, tinggal kita install lagi. Double klik aja ya. Ini double klik aja Node.js-nya. Nah, next aja. Ini accept, oke. Next aja, next juga. Next aja. Oke, automatically install necessary tool boleh ya. Next install lagi. Oke. Oke, kita menunggu sebentar sambil proses instalasi ya. Jadi memang pastikan Anda punya, ya maksud saya kalau nggak ada punya laptop sendiri ya dipinjam lah ya. Supaya tidak terganggu ya. Finish.
Oke, selesai. Oke, sekarang kita coba tes ya. Kita coba install, setelah itu tadi setelah kita install loadnya baru kita jalankan npm global ya. Nah ini. Oke, atau kalau mau coba kita tes apakah sudah terinstall YAN-nya gitu ya. Harusnya kita install dulu YAN-nya. Ya, seperti ini. Oke. Ketikkan npm gitu ya, install / global YAN gitu ya. Oke, di mana kita mengetikkannya? Kita bisa menginstallnya dari git bash tadi ya. Coba dari terminal ya. Pertama kita masuk ke ini, kita boleh ya. Mana tadi? Nah ini git bash ini. Pada intinya di mana aja bisa, tapi lebih baik seperti ini ya. Kita klik kanan paste. Nah ini ketikkan npm install global YAN, enter. Oke. Nah ini YAN-nya akan diinstal. Oke. Nah kemudian kalau kita mau cek YAN-nya, YAN version gitu ya, bisa. Udah masuk belum? Nah berarti udah terinstall ya. YAN-nya versinya 1.2.1.2.2.1.7. Nah untuk mendownload semuanya tadi kita masuk ke, tadi kan kita kopikan di folder public ya, cd public ya, baru kita masukkan cd template kan. Nah gitu, masukkan, baru kita install di sini. Caranya YAN gitu, install ini, enter. Nah ini package-nya semua atau library daripada Stisla itu di-download ya, di-download, dan library-nya itu jadi lengkap, banyak nanti filenya ya, tapi kita nggak pakai semua. Intinya karena kita sambil belajar ya, makanya kita download aja semua, nanti perlu kita pakai, nggak perlu kita buang gitu ya. Ini prosesnya sedang berjalan. Oke, kita menunggu sebentar. Kalau kita nanti nggak download YAN-nya, maka ketika kita menginstal template-nya itu ya tidak lengkap gitu loh. Ya, tidak lengkap dan jelek gitu ya. Ya artinya tadi saya tunjukkan dulu, tapi ya nggak apa-apa ya. Ini kita lihat, oke. Ini udah selesai prosesnya ya. Kita clear aja. Oke. Kita clear. Nah, kalau kita ingin mau lihat di folder ya kita, itu sudah terbentuk satu folder ya di sini, yang namanya ini kita lihat ya di template AABW ya, public template noodle. Nah nanti di sini semua source-nya ini. Nah nih, oke. Sedangkan ini library-nya ya di noodle modul sini. Sementara kalau yang di pages-nya ini adalah contoh-contoh aplikasinya. Gitu. Contoh misalnya kalau kita buka ini default 01 gitu ya, open. Nah kita lihat ya, nah ini dia. Nah ini kan loadnya lama itu, tadi klik kanan ya, open ya, saya ulangi ya untuk melihatnya. Kita ini indeks 0 aja ya, boleh indeks 1, indeks 0 boleh ya, klik kanan, open Google Chrome, pakai Google Chrome ya. Oke. Atau kita choose another aplikasi, nanti kita tetapkan yang ini, tapi di sini always, jadi semua nanti file ini bisa dibuka dengan Google Chrome tuh, berubah ya. Oke, nah, kita lihat, nah ini dia tuh, ini template-nya. Nah template ini akan kita pasang di aplikasi kita gitu ya. Ini blank page-nya yang kosong. Nah ini kan udah di download semua ya. Oke, nah sekarang kita kopikan. Berarti sebelum kita copy, kita pasti kita buka dulu Visual Studio Code kita. Caranya gimana? Kayak tadi ya. Kita masuk ke AABW ya. Mana tadi folder kita? Foldernya di sini ya. Di AABW sini. Nah ini klik kanan ya. Klik kanan git bash here gitu. Nah jangan lupa aktifkan dulu code ini. Oke. Nah ini kebuka ya. Ya kebuka dia. Kita ketik code titik gitu. Nah ini aplikasi kita. Nah ini tadi yang kita public template. Nah udah masuk semua nih modul tuh ya, modulnya udah ada ya. Nah kemudian kita jangan lupa juga aktifkan servernya ya, php spark serve. Oke. Nah oke, sampai sini sudah ya. Nah sekarang kita minimize ini, kita jalankan terminal ataupun kita jalankan juga aplikasi kita di sini.
Ini kita GitHub-nya kita tutup aja ya. Bootstrap-nya juga ini kita tutup istilahnya. Kita ganti aja di sini localhost 8080. Nah, ini kemarin ya, terakhir ya, settingan kita kan belum nih, masih begini ya. Oke, nah sekarang kita lakukan setting terhadap ini ya. Nah, tapi pertama ini kan masih lingkungannya masih production ya. Kita rubah jadi development. Di mana ngerubahnya? Kita pilih ABW di sini, cari namanya env di sini. Nah, env itu perlu Anda rubah namanya ya, bukan kasih tanda titiknya di depan gini. Klik kanan, rename, kasih tanda titik di depan. Nah, ketika kita buat tanda titik kan berubah jadi kayak gerigi gitu ya. Nah, itu waktunya setting. Oke. Enter. Nah, ini kita sesuaikan di sini. Pertama yang kita rubah itu adalah lingkungannya ini. Oke. Kita copy sekali, cara ngopinya gini. Ctrl Shift D. Nah, oh belum bisa ya. Kenapa? Karena library-nya belum kita download semua. Bukan, dari extension dari sini belum. Nanti kita download lagi ya. Nanti saya kasih tahu, tapi ini dulu nggak apa-apa ya. Ini kita copy aja, kalau copy manual gini, blok aja. Ctrl C ya seperti biasa, paste gitu. Ini dibuka. Ya, dibuka. Nah, ini kalau bukanya kan harus kita buang gini ya. Nah, ini berarti aktif dia. Kita ganti jadi development. Oke, nah kita simpan, baru tutup lagi, coba jalankan lagi, di refresh lagi sini. Nah, udah berubah ya development. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika ada error-error, dia muncul pesannya ya. Kalau udah production enggak ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan tadi sampai mana? Kita tadi mau menyusun template ya. Nah, sekarang sebelum kita nyusun template, ada baiknya memang extension-nya untuk membantu cara-cara coding, script gitu biar cepet ya. Kita install dulu beberapa aplikasi extension-nya ya, biar mudah ya. Oke. Contoh pertama yang kita install itu, kita lebarin aja nih ya, kita lebarin. Oke, ini file kita ya, cara installnya gimana gitu. Kita klik ini extension yang di bawah ini, klik. Baru cari pertama yang kita install kemarin kan ini ya, saran saya ya. Oke. Kemudian yang kedua untuk mengaktifkannya ini kemarin kalau udah diinstal ya, kita built-in tuh. Oke, built-in PHP 1. Nah, ini harus kita yang built-in ya. Yang built-in harus kita sesuaikan ya untuk bisa berfungsi dengan baik. Yang ini, yang feature ini kita disablekan ya. Disablekan gini. Oke. Dia posisi disable. Oke. Nanti kita cek. Nah, kalau dia disable gitu, kalau enable, nah, sebenarnya ini intinya jangan dipakai gitu ya. Jadi ini bawaannya. Oke. Ini bawaannya. Nah, sekarang yang kita install lagi apa? Pertama tadi yang Inteleven yang sudah ya kemarin ya. Kemudian yang kita install lagi apa? Misalnya Sublime Text. Nah, itu penting ya Sublime. Ini contoh-contoh cepat cara-cara mengopi gitu ada di situ. Nah, ini. Oke, Sublime Text Keymap and Setting Computer Importer. Nah, ini kita install. Caranya install di sini. Oke. Posisi dia kita sudah tahu install terinstall atau belum. Ini lihat, ini di sini sudah muncul nih ya. Nah, ini this extension is enabled secara global, telah aktif ya. Selain itu apa lagi gitu ya. Ada beberapa lagi tools yang extension yang butuh kita install supaya membantu kita ya dalam hal memberikan kode script. Misalnya salah satunya auto rename tag. Kita install juga misalnya satu udah tadi ya. Auto ini harus aktif internetnya ya. Nah, ini butuh kita install. Oke, kenapa? Supaya nanti kalau kita ganti TA misalnya dia merubah otomatis TA juga di belakang gitu. Karena setiap tag kan dia tag pembuka dan penutup ya. Seperti itu ya. Nah, ini ya kita install. Ini yang dipakai orang itu udah 7,6 juta orang yang menggunakan. Nah, ini sudah kebuka lagi ya. Oke, kemudian apalagi extensionnya? Nah, berikutnya setelah auto rename tag,
kita juga bisa install nanti Bootstrap ya, snippet Bootstrapnya, Bootstrap gitu. Nah yang ini boleh ya, Bootstrap. Nah ini, nah di sini dia lengkapi dengan Font Awesome. Nah itu nanti kita pakai ya. Oke, yang ini aja kita install. Oke, nah nanti kita hitung berapa yang udah terinstall. Kurang lebih ada sekitar 8 extension yang kita perlukan lah. Kemudian selain itu kita install juga bracket. Tapi ini sebenarnya nggak wajib ya. Tapi maksud saya biar mudah ya, biar mudah kita nanti dan menandai tanda-tandanya gitu. Nanti kita lihat fungsinya ya. Ini bracket colorize ini bagus juga ya. Ini kita install, udah dipakai orang juga sebanyak 7,1 juta orang yang pakai ya. Kita install juga. Nanti kan tanda ininya apanya itu lebih bagus, berwarna gitu ya. Oke, ini udah diinstal juga. Kemudian selain itu kita juga butuh install IntelliSense ya, IntelliSense for CSS. Nah ini CSS setting ya, ini ya, dan HTML. Oke, class name in HTML. Nah kita install juga ya. Oke. Kemudian berikutnya kita bisa install yang BLT ya, Visual Studio Code. Kita install aja. Oke. Kemudian ada lagi ya, bracket sudah, IntelliSense for CSS sudah. Kemudian PHP Telephone sudah. Nah satu lagi Prettier. Satu lagi Prettier kemarin sudah kita install belum ya? Nah ini belum ya, Prettier Code Formatter. Nah ini pun kita install juga. Nanti kita untuk mengaktifkan Prettiernya, kita bisa, caranya nanti adalah kita pilih file gitu, mengaktifkannya, setting. Nah ini kemudian kita pilih user text editor. Nah di sini ada nanti. Ketika di formattingnya diklik sini, nah ini format on save. Jadi ketika kita simpan maka dia otomatis formatnya dirapikan. Ya. Oke, selain itu subline sudah tadi. Saya pikir itu aja sudah cukup ya. Nanti kita lihat lagi mana kurangnya, kita install lagi itunya ya. Satu lagi temanya ya. Temanya biar lebih bagus gitu kita pakai. Temanya kita gunakan One Dark Pro ya. Nah ini pun udah relatif banyak dipakai orang, 4,7 juta orang yang install. Oke, kita install lagi. Nah ini temanya. Nah ini tuh One Dark Pro ya. Oke, saya pikir perangkatnya sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita setting template-nya ya. Oke, nanti kita lihat sejauh mana kita bisa ini kan. Oke. Nah ini kita tutup dulu semua. Ini kan file yang ini sebenarnya controller dia arahkan ke routes gini ya. Routes-nya akan mengarahkan jika ada, ini kan kira-kira gini, jika ada yang mengakses URL yang metodenya get, dia arahkan ke home. Home ini controllernya ya, home-nya controller yang ini. Oke. Yang di dalamnya ada metode index, maka dia tampilkan welcome message. Kira-kira gitulah bahasanya ya. Sederhananya gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba buat satu file ya. Buat satu file dengan proses yang sama di view di sini. Ya kan konsepnya MVC ya. Kita klik view. Kita buat satu nama file di sini sejajar dengan welcome message, kita buat home.php. Oke, home.php. Nah, maaf, di home.php gitu ya. Nah, kemudian di home-nya, home yang di controller, nah ini kita rubah menjadi home di sini. Oke, home aja. Oke. Nah, kemudian kita tempatkan home ini isinya apa? Ya, punya istilah tadi. Gitu ya. Berarti kita buka lagi yang istilahnya. Ini udah bisa kita refresh, kosong ya. Kenapa? Karena belum ada isinya. Nah, ini kita ambil. Dia sudah terreload semua ya. Kita ambil yang mana? Yang blank text saja.
Ini kita klik dulu, ini masih baca dia. Karena masih banyak yang diambil dari internet ya. Kita menunggu bentar. Yang kita gunakan blank page saja ya, yang halamannya kosong. Oke, sabar ya. Lama, makanya butuh internet, koneksinya bagus tuh ya, saya bilang kemarin. Nah, ini kita ambil template ini, kita kopikan ke home kita tadi. Klik kanan, ya, kita view page source di sini. Oke, baru Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke home kita tadi di sini. Oke, page, Ctrl P picture ya, Ctrl V, paste, nah gitu. Oke, nah ini sudah selesai, tapi tentu belum rapi ya. Nah ini udah kita copy, kita nggak usah tahu dulu isinya, yang penting kita tempatkan aja dulu, nanti kita rubah satu-satu ya. Kemudian kita ini udah bisa kita tutup source-nya tadi. Kita coba di replace di sini. Kan ini ya. Nah, udah masuk nih. Tapi masih amburadul ya. Masih kacau. Kenapa? Karena source-nya, library-nya belum terloading ya, belum terupload semua. Nah, caranya gimana? Kita sesuaikan. Nah, perhatikan. Nah, itu tadi. Ini aset ini di mana disimpan. Nah, ini HTTPS ini masih diambil dari internet gitu. Nah, pertama yang ini dulu kita rubah. Yang JS, CSS. Ada juga di bawah juga banyak. Di sini juga ada nih. Ya. Semuanya posisinya sekarang nanti kita cari ya. Di bawah juga ada nih JS. Nah, ini. Nah, ini kan semuanya di folder aset ya. Berarti yang dari Stisla tadi kan. Makanya kita klik public. Baru di sini template. Nah, di sini ada aset. Nah, sebenarnya di sini dia CSS ya. Kemudian JS. Nah, kan lihat nih ya. Script JS ada di sini ya. Custom JS ada di sini gitu ya. Nah, sehingga apa? Kita harus linkkan ke sana direktorinya. Nah, caranya gimana? Semuanya begitu ya. Semuanya begitu, termasuk yang di atas juga. Nah, ini. Oke. Yaitu style CSS. Kita lihat di sini tadi aset CSS kan. Nah, nih style CSS. Nah, ini stylenya. Nanti kita bisa rubah-rubah bentuknya. Oke, caranya gimana? Caranya gini. Kita klik dulu 2 kali sini. Double klik enggak ya, gini aja nih. Ini klik 2 kan tuh. Titik ke terblok, Ctrl H. Ctrl H itu mencari dan menimpa ya. Ctrl H gitu, muncul ya. Nah, ini kan udah ketercari nih. Ya, ketemu 14 nih. 1 dan 14 ketemu. Kita replace dengan, nah caranya gimana? Kita replace dengan tekan ini. Kita echo gini ya. Sama dengan kita ganti dengan base URL gitu. Base URL dalam buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita tutup lagi ini. Kita kasih namanya slash gitu. Slash template kan sudah di template tadi ya. Udah, hanya gitu aja. Slash template slash. Nah, kita replace. Nah, udah begini posisinya. Itu semua sudah di replace ya, termasuk yang di sini tadi. Nah, itu. Sekarang coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Replace lagi. Oke, ini udah bagus tuh. Tapi coba kita cek jQuery-nya. Ada nggak? Kita caranya klik kanan, inspect. Inspect ini kita pindahkan aja ya. Ini kita taruh posisinya di dotnya itu taruh di sini. Model ini aja dipilih nih. Ada 4 nih kan? Klik yang ini biar di bawah. Nah, di sini. Oke. Baru kita pilih konsol. Nah, ini. Nah, coba ada nggak error? Nggak ada ya. Nggak ada error. Oke. Tapi nggak ada pun error, itu berarti sudah terload semua. Tapi ada yang masih diambil dari internet nih, HTTPS. Ini masih diarahkan ke internet. Tuh. Ya. Nah, ini kita rubah. Oke, di mana disimpan bootstrap min CSS? Nah, pertanyaan kan begitu. Kita search lagi di template tadi. Nah, itu gunanya tadi kita download template itu. Di mana? Di public. Nah, perhatikan ya. Public gini. Template. Oke, kemudian kita cari di node modul di sini. Nah, berarti di sini udah bisa kita tulis kan? Pertama, kita arahkan juga tadi copy dulu yang ini, base URL gitu, yang ini. Oke.
Template-nya sampai template bisa di copy ya, copy di sini. Ini ditutup dulu. Nah, sampai sini. Oke. Nah, ke situ ya. Kita sesuaikan di folder nodul ya, nodule gitu. Node modules gitu. Kemudian habis node modules kita cari di foldernya mana lagi, bootstrap ya. Cari bootstrap, benar nggak namanya? B cari aja. Nih bootstrap ya. Habis bootstrap berarti di sini bootstrap. Habis bootstrap apa? Kita ambil lagi this. Ini kan habis bootstrap this ya. Di situ yang sudah di situ yang sudah didistribusikan maksudnya. Kita buat this gini. Setelah this apa? Ada CSS. Oke, berarti slash lagi. CSS slash baru apa? Nah, di sini ya. Sini ada bootstrap min JS. Nah, ini bootstrap min CSS. Ini yang kita pakai. Oke. Kita coba scroll ke sini. Nah, benar ya, CSS, bootstrap min CSS ini kita buang. Oke. Delete. Nah, sampai situ aja cukup. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, apalagi? All, tapi yang diambil dari font Awesom. Oke, kita lihat. Nah, dia biasanya font Awesom itu di sini. Di folder public, tadi kan public, template. Habis template itu, kita lihat dia kalau nggak salah di nodules font Awesom nih. Nah, tuh kan. Berarti kita rubah lagi, ini copy lagi. Sampai nodules, copy kan dulu gini. Ctrl C, ya, tempatkan di sini. Oke, slash apa? Font Awesom. Kalau kita takut salah mengetiknya, kita bisa ke folder kita di lewat Windows Explorer gini. Ya, ini kan tadi ada public template kan, nodules, font Awesom gini. Nah, ini bisa diklik juga. Gitu ya. Ini klik itu kopikan nih. Nah, yang di sini aja kan nodulesnya kan sudah tadi ya. Ctrl C, pindah lagi ke sini. Nah, ini. Oke, sampai sini kita kopikan aja dulu. Nanti kita sesuaikan. Nah, ini perhatikan nih. Tanda ininya beda ya, slashnya. Ya, oke, nah udah. Kemudian habis ini pre sudah. Kemudian kita cari. Itu tadi yang butuh CSS kan, berarti di sini. Nah, ini CSS all CSS kan ada itu. Nah, ini udah selesai nih. Oke. Nah, udah. Coba kita refresh lagi aplikasi kita. Ngeceknya gitu aja. Nah, ini nggak berubah ya, tapi dia sudah offline. Coba kita cek inspection lagi. Nah, konsol, ini ada error tuh, berarti belum pas. Belum pas itu kita. Di mana nih? Atributnya nggak benar. Kalau ada begini berarti lokasi kita salah. Localhost template nodule modulus. Benar nggak tadi ya? Coba kita cek ulang ya. Situ-situ aja ini tuh. Template base URL template not modulus. Oke. Kemudian add forward some udah benar. Slash. Ini ya. Forward some pre benar. CSS bener ya, CSS bener. Baru all CSS udah. Oh, ininya buang nih belakangnya ya, sorry, ini buang, itu yang dari situsnya, dari ke internet ya, buang, delete. Oke, simpan lagi ulang. Coba kita refresh lagi, pastikan kalau dia ada error berarti harus nah ini udah hilang ya, berarti udah beres. Nah, sekarang terakhir penyesuaian kita ada di headernya paling bawah. Paling bawah kita lihat, nah ini masih banyak nih, tapi ini semua nggak dipakai kan. Nah, yang nggak dipakai bisa kita tutup ya, kita komen. Ini bentuk komen nih, ini berarti nggak dibaca di sistem. Cara membuat komen bisa Anda tekan Ctrl/. Oke, biasanya kita coba dulu ya, yang ini nggak dipakai nih, Ctrl/ aja nih. Nah, gini, oke, paham ya, Ctrl/. Oke. Kalau dia nggak dipakai bisa diturunkan. Cara menurunkannya gimana? Bawa kursor di posisi dia. Ini sekaligus belajar Visual Studio Code-nya. Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Nah, dia turun. Nah, nggak kita pakai di bawah aja gitu loh ya.
Oke, yang ini momen kayaknya nggak dipakai nih. Yang ini kita komen lagi, Ctrl slash gitu, taruh di bawah lagi. Ya, gitu ya. Nah, kemudian yang ini kita sesuaikan karena min jQuery biasanya dipakai. Nah, di mana posisinya? Sama. Posisinya sama kayak nodul tadi di atas ya. Kita copy aja ya yang itunya, yang di sini. Nah, ini base URL-nya kita copy, nodulsnya sampai noduls kita copy ya. Gini. Ctrl C dulu, bawa ke bawah. Oke, kita kopikan di sini. Nah, ini jQuery-nya, ini sampai sini aja dulu deh ya, gitu ya, biar nggak salah. Oke. Nah, sekarang kan not modules ya, di sini udah nih. Ini kan sampai sini udah. Sekarang kita lihat foldernya di mana, jQuery kan? Berarti pasti berada dia di folder jQuery. Cari ke bawah, jQuery, huruf J dulu. B, C, D, E, G, H, I, J, 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 H, I, J. Jauh juga ya. jQuery. Nah ini. Oke. Kita ketik di sini slash jQuery. Kemudian ada lagi di bawahnya. Slashnya apa? Distribusi. Ini. Kita ketik lagi slash jQuery dis. Slash. Baru langsung jQuery min JS ya. Kita pakai, kita rubah namanya di sini. Oke. jQuery min JS ini ya. Oke, yang lainnya dibuang di belakang. Oke, seperti ini. Oke, saya pikir sampai sini udah oke ya. Kita sesuaikan lagi. Oke. Nanti kita running lagi. Ini udah offline ya. Jadi nggak perlu ada internet menjalankannya. Kemudian ada lagi nggak? Nih, Bootstrap. Bootstrap juga diminta. Ya, berarti kita copy lagi tadi di sini. Copy. Kita tempatkan lagi di Bootstrap ya, di sini. Oke. Nah, tapi di Bootstrapnya kita lihat lagi, berarti huruf B lagi di atas. Kita lihat. Tapi yang diminta JS ya, bukan ini, bukan CSS ya. Template, nodules. Habis nodules itu kita cari B, huruf B, Bootstrap. Nah ini. Oke, Bootstrap. Nah, ini kita sesuaikan lagi Bootstrap. Setelah Bootstrap dia masuk apa? This. Setelah this apa? JS ya. Setelah this JS. Setelah this JS, distribusi, ini buang berarti. Habis itu JS, habis itu oke. Bootstrap min JS, ini dia Pak ini. Oke. Nah, ini nggak perlu kita, ini yang penting libre ini namanya library ya. Kita pakai. Oke, yang lain di belakang kita buang. Oke, ini kita buang. Berikutnya adalah yang terakhir nih, source yang ini. Kita copy lagi dulu yang ini sampai ini. Oke, kita tempatkan lagi di sini. HTTPS-nya nanti kita buang. Nah ini. Ini dia minta apa ini? Nice scroll ya, nice scroll. Oke, nice scroll itu kita delete di sini. Oke, kita cari not modules. Habis not modules tadi kan not. Nah ini public template not modules. Kita cari nice scroll. Nice huruf N, aduh jauh lagi. Wow. FGHIJKLM N, nice scroll. Santai aja ya, yang penting selesai lah gitu ya. Nice scroll N. Mana dia ini? Nah ini, oke. Nice scroll ya. Kita ambil di sini. Ini. Oke, nah ini nice scroll, udah. Habis nice scroll apa? This. Nice scroll this. Ini kita buang. This, habis this apa? jQuery nice scroll min JS. Nah ini ya, oke. Yang ini. Jadi sampai sini sudah clear. Ya, kita simpan. Nah ini yang nggak dipakai boleh dibuang. Oke, kita delete aja. Oke. Nah sekarang coba kita jalankan ini. Maksudnya gini. Kalau ini berhasil berarti nggak ada error kan. Nanti kita coba kalau dia posisi error seperti apa. Simpan lagi dulu, baru kita jalankan. Ya. Simpan, kita restart lagi. Kita jalankan lagi, refresh di sini. Ini kita tutup boleh dulu. Nah, oke, kita cek ada nggak yang error. Klik kanan inspect. Nah, kita klik console. Nah, nggak ada ya. Dari mana kita tahu Pak? Nah, buktikan aja gini. Misalnya Anda salah ketik aja sini. Template S gitu ya. Oke, ada huruf S-nya ini. Baru di running.
tuh langsung error tuh. Ya. Ini nggak kebaca gitu. Oke, jadi salah ketik aja juga harus diperhatikan ya. Di sini kita delete S-nya, nah, kita run lagi. Oke, clear ya. Jadi di sini sudah terpasang template-nya. Ini bisa kita sesuaikan ya. Tapi ini nggak tahu nih udah panjang videonya. Tapi boleh kita sesuaikan lah ya. Sesuaikan, kita mindah-mindah aja kok ya. Oke. Atau kita buat video berikutnya aja nanti ya, biar nggak terlalu panjang. Penting ini udah kepasang dulu. Nanti kita akan pilah-pilah ya. Jadi yang ini akan kita pilah-pilah nanti. Ini kalau misalnya gini, supaya dia jadi dinamis. Kalau nggak begitu ya susah nanti ya. Misalnya ini saya buka copy di sini, adalah timpa saja gini. Nah gini, maksudnya gini. Tadi nanti kita buat dinamis. Jadi ini namanya nanti kita buat satu file namanya menu gitu kan. Ini kita buat misalnya karena ini sifatnya back end ya, kita buat nanti namanya back end gitu loh. Kan ada dua ya, front itu kan yang di depan ya, yang ketika kita kunjungi situs-situs itu kan itu namanya front end. Kalau ini back end, ini yang belakangnya gitu, ini front end ya. Jadi ini nanti kita buat filenya seperti itu, kita bagi-bagi sehingga nanti ngedit-ngeditnya juga lebih mudah ya. Oke, demikian saya pikir ya. Nanti untuk mudah-mudahan nggak ini. Karena takut terlalu panjang nanti agak susah ya. Karena tadi kita juga menginstal beberapa resource atau ekstensi daripada Visual Studio Code ya. Oke, demikian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.